Oke, kita belajar lagi ya. Hari ini kita belajar sesuai permintaan, ada yang request belajar tentang sudut-sudut di dalam lingkaran juga. Jadi kakak juga bahas juga sudut-sudut yang lain. Pokoknya yang terkait sama sudut kita akan bahas sedikit. Setidaknya ada beberapa nomor bisa direview sedikit. Ini bentuknya nomor 29 seperti ini. Lalu nanti kita bahas juga yang nomor 29 yang lain seperti ini. Ya, bisa dibaca. Juga nanti kita bahas juga soal yang ini ya. Dan juga ini ada yang ketiban nanti yang di bawah nih, nggak usah diperhatiin. Nah, yang ini. Oke, ini ada 3 soal berurutan, sudut juga, lingkaran juga ya. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, kakak sedikit jelasin ya tentang sudut pusat dan sudut keliling. Apa itu sudut pusat dan sudut keliling? Sorry, coret. Sudut pusat itu, jadi kalau sebuah lingkaran nih dek, dia punya pusat ya, titik lingkaran, pusat lingkaran ya. Nah, kalau sebuah lingkaran memiliki, kakak ambil satu titik gitu ya di sembarang tempat di lingkaran gitu ya, lalu kakak tarik dengan garis biru ya ke tepian lingkaran gitu ya sampai sini, lalu ditarik juga dari sini ke sini, membentuk sebuah sudut ya berwarna hijau ini ya. Ini namanya adalah sudut keliling ya, karena dia ada di keliling sebuah lingkaran, dia ada di perimeter ya, di periferi sebuah lingkaran. Nah, kalau kakak ambil sudut tertentu gitu ya dengan titik yang random juga, titik hijau ini di sebuah titik sembarang terserah di mana aja, tapi kakak tidak tarik ke ke keliling, kakak tariknya ke pusat. Nah, lalu membentuk sudut berwarna orange ini. Nah, sudut orange ini adalah namanya sudut pusat ya. Oke, gimana cara ngebedainnya? Gampang ya, kakak ulangi dulu sedikit. Jadi kalau konsisten di dalam sebuah lingkaran, diambil sebuah titik, misalkan titik biru di sini ya, di sini, lalu titik hijau adalah pusat lingkaran gitu ya, maka apabila ditarik garis orange dari sini ke sini, ini disebut sudut pusat. Nah, kalau dari titik yang sama, titik si biru tadi, duluan ini kita tarik juga dengan garis orange sampai ke bawah ya, di titik yang sama ya, syaratnya ya, di titik sini dan di titik sini, di titik yang sama, maka terbentuk sudut baru yang beririsan atau ditarik sampai ke perimeter, sampai ke keliling, namanya sudut keliling. Jadi ini sudut pusat, ini sudut keliling. Nah, apa hubungannya? Nah, ternyata sudut pusat ini itu 2 kalinya sudut keliling ya. Jadi misalkan sudut pusatnya adalah 60, berarti sudut kelilingnya berapa? Setengahnya berarti ya 30. Lebih kecil kan, kelihatan dong. Oke, logikanya gitu aja, gampang. Oke, clear ya. Nih kakak clear dulu. Nah, ada juga yang adik-adik harus tahu, kalau sebuah lingkaran memiliki sebuah titik pusat lingkaran. Sorry. Oke, move center back. Oke, sorry. Nah, kalau sebuah lingkaran, balik lagi ya, sorry, dari titik perimeternya juga ditarik ke pusat lingkaran, tapi tariknya itu bentuknya seperti ini ya. Ini apa namanya? Diameter ya. Nah, ini juga disebut sudut pusat. Berapa sudutnya? Ya ini, berapa setengah lingkaran? 180 derajat. Jadi diameter juga adalah sudut pusat. Sini 180 derajat, di sini juga 180 derajat. Nah, karena ini sudut pusat, kalau kakak tarik garis biru dari titik yang sama ke sini, lalu ke sini, ini merupakan sudut keliling dari sudut pusat ini. Berapa setengahnya? 90 derajat. Oh, 90 derajat, berarti siku-siku dong. Oh iya. Jadi kalau sebuah diameter ditarik seperti ini, lalu ditarik ke sini, pasti di sini siku-siku. Begitu juga kalau gaya tariknya ditariknya ke yang agak ke sini, gitu ya.
Yang penting dia keliling dengan titik yang sama, ditarik ke sini, ini siku-siku. Ditarik ke sini, ini ke sini, pasti siku-siku. Karena dimanapun dia, kalau dia ditarik dari sebuah diameter, dia akan menghasilkan siku sih. Jelas ya? Oke, ini ada another clue lain yang harus diketahui sebelum kita bahas lebih lanjut, biar adik-adik nanti jadi lebih lancar ngerjainnya ya. Oke, kita langsung ke soal aja kali ya, karena waktu kita terbatas, biar kuotanya nggak banyak keluar ya. Baca nomor 29, pada gambar di bawah ini diketahui besar sudut AOC, kelihatan AOC, kakak kasih tanda biru ya, AOC di sini. Oke, AOC besarnya katanya 78. Jadi AOC ini adalah 78 derajat. Oke. AOC itu kelihatan ya. O itu kan titik pusat ya. Kakak kasih tanda merah ya. Nah, berarti dia sudut pusat ya. Jadi AOC adalah sudut pusat. Nah, kalau dari titik yang ditanya yaitu sebesar sudut BDC, maka ini yang dicari ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Lihat deh. BDC itu adalah sudut keliling dari titik B dan C. BOC sudut pusat, BDC sudut keliling. Otomatis BDC adalah setengah dari BOC. Perhatian ya. BOC, kakak kasih garis di sini, BOC sudutnya ini ya. Lalu ada C, D, B, sudut keliling. Jadi sudut pusat, sudut keliling. Jadi setengahnya, masih ingat ya. Nah, bagaimana dengan clue yang kita dapat? Perhatiin deh. Clue-nya ditaruh di sini deh. Nah, ada clue di situ, di mana warna biru. Perhatiin, jumlahnya ini 180 derajat. Jadi kalau ke gambar tuh begini bentuknya kira-kira ya. Di sini ada sudut O, di sini COB dan AOC. AOC kata dia berapa? AOC 78. Ingat, sebuah garis lurus total sudutnya berapa? 180. Loh, jadi sudut COB atau BOC adalah 180 dikurang 78. Berapa? Ayo hitung. 10 kurang 8, 2. 7 kurang 7 kosong ya, 102. Betul hitungan kakak ya. 10, 1, 80. Ya, ini biar hitungnya sesuai, nanti di UN kan juga nggak pakai kalkulator ya. Jadi 102 itu adalah sudut COB ya. Perhatiin COB 102. Wah, lalu BDC berapa? Lihat, BOC ini adalah sudut pusat. Sedangkan BDC tadi kakak bilang apa? Sudut keliling. Perhatiin garis merahnya nih. Tuh, sudut pusat, sudut keliling ya kan? Di titik yang sama di sini kan. Jadi otomatis setengahnya, lihatin aja yang gedenya. Gedean yang atas kan 102 dibagi 2 berapa? 50 tambah 2 50 tambah 1 ya, 51 berarti jawabannya. Oke, jelas ya jawabannya yang C. Kita perdalam lagi di soal yang lainnya. Perhatikan saja ya, kan masih banyak nih soalnya. Next one. Nah, perhatiin ini soal tryout kayaknya. Nomor 29, bentuknya berbeda. Nah, bisa adik-adik kerjakan. Bisa di pause dulu lalu dikerjakan ya. Coba dikerjakan dulu. Ya, di pause dulu, dikerjakan silakan. Oke, sudah di pause. Berapa jawabannya? Jawabannya harusnya yang ini. Kalau jawabannya adik-adik perhatikan tadi jawabannya yang B ya. 49 derajat Celsius derajat ya, 49 derajat ya, angle ya. Gimana caranya? Gampang, sama kayak tadi. Sini 82 derajat, berarti sisanya adalah sudah 82 derajat yang sampai sini ya. Berarti sisanya adalah 98 ya, 180 dikurang 82, 98 derajat. Lalu ini adalah setengah dari 98 yaitu 49. Nah, jadi jawabannya yang B ya. Oke, so next one ya. Oke. Nomor 30 ya. Oke, nomor 30 ini perhatikan gambar. Titik O adalah titik pusat lingkaran. Baca dulu soalnya. Jika luas juring, wah ini udah pakai juring-juringan ya. Juring POQ adalah 24 cm persegi. Luas juring ROQ ya adalah 80 derajat. Maaf nih lagi agak pusing ya, jadi derajat-derajat Celsius mulu tadi ya.
Oke, mohon dimaklumi ya. Oke, langsung saja. Yang ditanya adalah luas during ROQ. Bagaimana cara mengerjakannya? Ini simple sekali cara mengerjakannya. Adik-adik tinggal membandingkan luas kuenya ya. Jadi kamu bayangkan lingkaran ini adalah sebuah pizza. Lalu pizza ini memiliki part yang dibagi luasnya berdasarkan perbandingan sudut ya. Yang satu sudutnya 60 derajat ya. 60 derajat ini kata dia luasnya adalah 24 cm persegi ya. Sedangkan yang 80 derajat ini yang ditanya adalah X. Gitu doang sih kayaknya sih ya. Kita coba ya kerjain ya. Jadi tinggal dikali silang nih, X nya berapa? Berarti X nya adalah ini kali ini ya, terus dibagi sama ini ya, gitu ya caranya. Atau dikali silang juga boleh. 60X sama dengan 24 kali 80, sehingga X sama dengan 24 kali 80 bagi 6 ya. 24 kali 80 dibagi, aduh coret maaf, 80, ini 80 coret 80, sebentar dihapus dulu. Nah, coret. Oke, 24 dikali 80 dibagi 60. Loh, dicoret nolnya ya, boleh. Nah, 24 bagi 6 berapa? Sama-sama dibagi 6 dapat 4 ya. Lalu 8 dikali 4 32 cm persegi. Make sense ya. Gampang caranya, tinggal perbandingan sudutnya aja ya, nggak usah bikin luas lingkaran pakai V macam-macam, nggak usah. Langsung dibandingin aja sudutnya. Oke. Luasnya gampang ya. Ya, jadi jawabannya adalah 32 cm square. Gampang ya. Oke, perhatikan soal berikutnya. Ini ada 3 soal, tapi ada beberapa soal teori ya. Kayak nomor 28 ada teori, lalu nomor 29 sama kayak tadi kayaknya deh, 72 derajat. Kayaknya sama kayak soal yang tadi ya. Jawabannya berapa tadi? Nanti bisa dikerjain, tapi bentuknya beda tuh gambarnya. Yang atas dulu kita kerjain. Oke. Perhatiin soalnya, besar sudut A adalah 100 berapa? Oh, yang ditanya sudut A. Sudut A berapa? Ya kayak tadi lagi aja. Ingat ini bentuknya berpelurus gitu ya. Jadi kalau kakak gambar gini, dia begini 115, maka di sini X gitu ya. Padahal kita tahu jumlahnya 180. Lo always garis itu 180, sehingga 180 dikurang 115. Nah, dikurang berapa nih? 10 kurang 5 ya. Oke, 7 kurang 1 6 ya. Tinggal 65. Jadi 65 derajat. Sudut ABC adalah 65 derajat. 65 derajat ada di sini ya. Nih di sini 65 derajat. Oke. Terus yang ditanya adalah sudut siapa sih? Sudut A. Lihat di sini ada berpelurus juga nih, 180, maka di titik ini adalah 30 ya. Ngerti di sini kenapa 30? Gampang ya, karena sudutnya juga berpelurus. Di sini 150. So sisanya 30. Kalau mau hasilnya 180. Loh, clear ya. Jadi sudut C-nya adalah 30. Jadi 30 dan 65. Di sini 30, di sini 65. So, di sini berapa? Ingat, sebuah sudut di dalam segitiga berapa jumlahnya? 180 juga. Jadi 180 dikurangin 65 ditambah 30. 65 tambah 30 berapa sih? 95 ya. Jadi 180 dikurang 95 deh. Ya, kenapa dijumlah ya, kan totalnya tadi 180. Sisa ini berapa? Ya, tinggal ini ditambah ini dulu. Ya, 180 dikurangin jumlahnya. 65 tambah 30 95, 180 dikurang 95, 10 dikurang 55, tinggal 17 dikurang 9, 8 ya. Jadi 85. Jadi jawabannya yang D. Oke, ngerti? Ya, insya Allah ngerti ya. Sekarang kakak hapus dulu. Nomor 28. Perhatikan gambar berikut. BC adalah, lihat BC itu garis apa ya namanya? Kamu pernah tahu ini nggak, arc apa, panahan ya? Tahu panah ya? Kayak gini bentuknya ya. Nah, di sini ada talinya nih warna hijau Bapak bikin ya. Nah, ini adalah tali. Panahan ini kita sebutnya arc atau busur ya, senjatanya Hawkeye ya. Kalau dia apa, Avenger. Nah, dia panahannya ini bentuknya gini. Nah, berarti tali hijaunya adalah disebut tali panah atau tali busur. Nah, perhatiin sekarang busur BC.
Ada busur BC berwarna hijau juga di sini, perhatiin. Nah, ada talinya berwarna merah. Nah, itu sih BC itu. Kebayang ya? Jadi ada BC sebagai tali busur dari juring BC. Ya, jelas ya. Jadi juring BC yang ini arcnya adalah yang